Shalom, selamat pagi. Saya menyapa seluruh jemaat King Immanuel Bekasi yang dikasihi Tuhan dan seluruh pendengar ya, King Immanuel Ministry. Puji Tuhan, di perdana ini kita bersama-sama akan mengikuti program 7 menit renungan bersama King Immanuel Ministry. Saya Pendeta Andrew Basin Putar mengajak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, terutama di masa-masa sulit yang seperti ini. Siapa kita andalkan? Tentu tidak ada yang lain selain pada Tuhan itu sendiri. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri kita sendiri, bahkan mungkin kita menyerah dengan keadaan yang sekarang ini, kita bisa saja lemah, mundur, putus asa, semakin takut, khawatir menjalani kehidupan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mengatakan kekuatanku adalah Tuhan, kekuatanku adalah firman-Nya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, jemaat King Immanuel yang diberkati Tuhan, renungan saat ini adalah yaitu dengan topik yang seperti rusa rindu air, seperti rusa merindukan air. Ini adalah kerinduan Daud dan tentu menjadi kerinduan kita. Mari kita berkata bersama-sama. Kita baca Mazmur 42. Siapkan waktu untuk membaca secara keseluruhan, tapi melalui renungan ini karena kita hanya 7 menit saja, yaitu saya akan membaca khususnya ayat kedua. Ayat kedua, Mazmur 42 berkata demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sekali lagi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan Roh Kudus menolong kita memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, dalam nama Yesus, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Dengan mengerti, memahami firman-Mu, dan itu menjadi bagian pengalaman dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengerti ya Tuhan, bukan saja mengerti, mampu melakukannya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Tadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Nah, semua kita tahu nama jenis binatang itu rusa. Ya, rusa adalah salah satu jenis binatang yang dilindungi dan mudah dijumpai di kebun binatang manapun. Ya, rusa dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yahmur. Yahmur. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Dorcas. Dorcas. Nah, merupakan suatu binatang atau satwa yang lincah, ya, dan berperangai tenang, tidak puas. Ya. Selain itu, rusa adalah binatang yang sangat unik. Mengapa? Karena kawanan rusa sangat betah merumput selama berjam-jam di lembah-lembah subur, ya, dan juga setelah itu mereka akan mencari sumber air alami. Kalau kita perhatikan di Istana Bogor, di halaman istananya itu banyak sekali rusa, ya, berjam-jam, ya, merumput atau makan, ya, rumput. Ya, saudara kasih Tuhan, karena satwa itu bertanduk, mudah ditemukan di tepi-tepian sungai, ya, danau ataupun disebut dengan danau ataupun oasis, ya. Bisa dikatakan bahwa hidup binatang ini sangat bergantung pada air. Ya, seperti manusia kan, kita juga supaya bisa hidup bergantung kepada air minum, ya, dan juga mandi. Nah, kawasan rusa seringkali menjadi objek perburuan favorit binatang buas seperti harimau, singau, ataupun mangsa lainnya. Ya, jadi orang lebih senang memburu rusa. Ya. Ketika diserang oleh binatang buas, biasanya rusa-rusa akan lari dan menceburkan diri ke sungai sehingga para pemangsa tidak dapat, ya, mencium lagi baunya. Itu satu cara
mengatasinya ketika ada binatang buas yang lain ingin memangsa rusa. Nah, seperti rusa yang sangat membutuhkan dan merindukan sungai berair, demikian juga dikatakan Daud, ya, demikian juga Daud, ya, kerinduan Daud kepada Tuhan. Artinya, hal yang paling Daud butuhkan dan inginkan dalam hidup ini adalah siapa? Adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Bagi Daud, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan jiwanya. Satu-satunya sumber kekuatan dalam hidupnya, dalam perlindungannya. Tidak ada yang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, siapakah yang paling kita butuhkan dalam hidup ini? Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Mungkin katakan uang, harta, kemewahan, dan yang lain sebagainya. Ya. Lagi, apa yang kita butuhkan? Apakah itu yang menjadi terutama dalam kehidupan kita? Atau yang kita butuhkan pertolongan manusia, mengandalkan manusia? Alkitab dengan keras menyatakan dalam Yeremia 17 ayat 5 yang sering kita dengar. Yeremia 17 ayat 5 berkata demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang percaya sudah menjauh dari Tuhan di saat-saat mengalami kesulitan, tidak lagi berdoa, tidak lagi beribadah, menjauhkan diri dari kebersamaan untuk beribadah di gereja. Ya, hampir di setiap gereja ada hal seperti ini. Makanya semakin stres menghadapi kehidupan ini. Mengapa? Karena semakin menjauh dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, berharap dan mengandalkan manusia adalah sia-sia belaka. Alkitab firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 2 ayat 22. Mari kita perhatikan ayat ini. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Katakan, jangan berharap kepada manusia. Jemaat dikasih Tuhan, Daud adalah sosok teladan dalam hal kerinduan dan kecintaannya kepada Tuhan. Betapa Daud sangat-sangat merindukan Tuhan, bahkan kerinduannya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Itu dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84, Daud mengatakan demikian. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Lebih baik, yang dikatakan lebih baik satu hari di mana? Di pelataranmu. Artinya datang beribadah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Berada dalam hadirat Tuhan adalah segala-galanya bagi Daud. Berada dalam hadirat Tuhan bukan hanya bagi Daud segala-galanya, tapi bagi kita adalah segala-galanya. Makanya jangan tinggalkan ibadah, baik persekutuan pribadi, persekutuan rumah tangga, ibadah hari Minggu. Apalagi yang hanya hari Minggu beribadah, hari-harinya tidak beribadah. Wah, lebih celaka lagi. Kita berarti sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Sederhananya begitu. Nah, setiap orang yang sudah mulai malas beribadah, tidak tertarik lagi beribadah, lebih sibuk dengan perkara-perkara dunia, berarti dia sedang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan manusia. Itu saja, sederhana. Ya. Tapi ketika kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya, itu artinya kita mengandalkan Tuhan bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan, di akhir dari renungan ini, saya menyampaikan secara khusus kepada jemaat King Immanuel, bergaul kariblah dengan Tuhan. Itulah adalah bukti kerinduan kita kepada Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan, itulah bukti bahwa kita merindukan Tuhan. Bergaul karib itu apa? Berdoalah kepadanya, beribadahlah kepadanya, datanglah kepadanya setiap saat, setiap hari, terlebih ketika kita beribadah bersama di hari Minggu. Jangan pernah tinggalkan dengan alasan apapun.
Dengan alasan apapun, alasan pekerjaan, kecapean, kesibukan. Kalau Tuhan mengatakan, ah capek aku mengurus dirimu, teman, sebetulnya Tuhan tidak mengatakan demikian. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dikatakan di akhir dari renungan pagi ini, saya mengatakan, bergaul kariblah dengan Tuhan setiap saat. Itulah kekuatan kita, tidak ada yang lain. Kiranya renungan ini memotivasi kita, mendorong kita. Aku kuat karena firman. Aku kuat karena Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat beraktivitas. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan kemanapun kita pergi. Ya, selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Ya, rajin cuci tangan. Jauhi kerumunan. Jaga jarak. Jangan lupa bagi yang belum divaksin silakan mengikuti vaksin. Itu tidak ada bertentangan dengan Alkitab atau firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.